Iya, udah, Bu. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengadakan uji komprehensif atas nama Pak Fathullah, yang mana bertindak sebagai penguji adalah saya sendiri, Bu Yunafia, kemudian Ibu Dr. Dewi Hasana MAG. Nah, di dalam uji komprehensif ini ada tiga hal ya yang akan kami tanyakan. Yang pertama adalah mengenai baca tulis Al-Quran, itu nanti 5 menit, kemudian pertanyaan dari saya, selanjutnya pertanyaan dari Bu Dewi Hasana untuk mengkonfirmasi tentang RPP yang sudah Bapak buat. Oke, baik. Marilah kita mulai uji komprehensif kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bapak ada membawa Al-Quran? Ada, Bu. Ya, silakan buka surat Al-Kahfi, Pak. Sudah, Bu. Ya, Al-Kahfi surat ayat 1 sampai 4. Baca, Bu, ya. Iya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Pak Fathullah. Baik, dilanjutkan dengan tulis Al-Quran ya Pak. Ada kertas dan pena dekat Bapak. Ya, silakan tulis surat Al-Ikhlas, Pak.
Sudah, Pak? Sudah, Bu. Ya, bisa ditunjukkan ke kamera. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah bacaan Quran dan juga tulisan Bapak bagus. Ya, karena Bapak guru Al-Quran hadis ya, memang, Pak. Iya, Bu. Ya, Ya. Bu. Kalau boleh tahu di mana Bapak mengajarnya? Di Pondok Pesantren Jawharul Falah Al-Islami MTS. Di mana itu, Pak? Kumpe, Bu. Di Kumpe. Desa Sungai Terap. Desa Sungai Terap. Oke, baik. Oke, apakah Bapak bisa share screen RPP yang mau kami nilai? Ya, Bu. Ya, silakan. Dan bisa dijelaskan sedikit mengenai isi RPP Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di RPP 1 ini, Bu, menjelaskan dengan tema menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid di sekolah Madrasah Sanawiyah Jawharul Falah dengan mata pelajaran Al-Quran hadis. Kelas 7 semester genap. Kompetensi. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasarnya menyadari keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. KI yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan ya, Pak. Oke, menurut saya nggak perlu dijelaskan, perlu dibaca secara rinci Pak mengenai KI dan KD-nya. Materi yang Bapak akan ajarkan ini tentang Qalqalah, Bu. keindahan Al-Quran. Qalqalah. Iya, Bu. Nah, itu munculnya di mana qalqalah itu, Pak? Di materi pembelajaran, Bu. Oke, fokusnya di materi pembelajaran. Tapi ada disebutkan di dalam tujuan pembelajaran ya, Pak? Ada, Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya ketika Bapak menyusun RPP ini, apa dasar Bapak dalam menyusunnya? Yang Dasarnya menjadi acuan Bapak, ya, yang menjadi acuan Bapak dalam menyusun RPP ini. kompetensi dasar, Bu. Dari mana Bapak dapat kompetensi dasar itu? Dari pemerintah, Bu. Dari pemerintah. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk silabus. Oke, berarti yang menjadi acuan Bapak mengembangkan RPP ini silabus ya, Pak? Silabus tentunya sesuai dengan kurikulum. Kurikulum apa yang dipakai di situ, Pak? K13, Bu. K13. Oke, baik. Nah, yang ada di dalam silabus KI, KD, indikator ada juga di dalam silabus, Pak? Indikator. Iya. Iya, Bu. Indikator dan tujuan pembelajarannya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nah apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam membuat RPP ini? Selain mengacu kepada silabus, kemudian apalagi hal lainnya? Melihat keadaan siswa, Bu.
Saya pikir cocok menggunakan hal tersebut. Oke, jadi harus memperhatikan keadaan siswa, apalagi selain itu, Pak? Kondisi sekolah, Bu. Kondisi sekolah, keadaan siswa, kondisi sekolah itu dalam hal apanya di dalam RPP Bapak yang terkait dengan itu? Cara ngajarnya, Bu. Cara ngajarnya, metode ngajar. Nah, metode ngajarnya apa yang Bapak gunakan? Coba bisa dikebawahkan lagi, di scroll ke bawah lagi, Pak. Ada di dalam RPP Bapak mengenai pendekatan, kemudian model, metode. Ke bawah lagi, Pak. Kami menggunakan itu, Bu, apa? Scientific learning. Ya, coba ke bawahkan lagi, Pak. Ini masih kelihatan materi pembelajaran. Oke, oke ya. Yang tadi, Pak, sudah. Yang tadi di atas sedikit. Oke, ini ada scientific learning ya, Ya, Bu. pendekatannya. Kemudian modelnya discovery learning, Ya, pembelajaran penemuan. Metodenya ceramah. Metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam penerapan model pembelajaran discovery learning ini? Agar siswa mampu mendapatkan pengetahuan hal-hal yang baru, Bu. Ya, apa yang Bapak lakukan? Di antaranya, Bagaimana pengajaran dengan discovery learning ini? siswa suruh mengamati, Bu. Mengamati apa, Pak? Mengamati RPP. Mengamati RPP? Siswa mengamati RPP? Apa RPP-nya dibagikan kepada siswa? Enggak, Bu. Jadi mengamati apa, Pak? PPT, Bu. PPT. PPT ataupun Jadi Bapak, video. Bapak menyiapkan PPT Ya, menyajikan atau PPT. video. Ya, ataupun video. Iya. Apakah Bapak sudah menerapkan atau mempraktekkan RPP ini di kelas? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah. berdasarkan apa yang sudah Bapak lakukan, yang Bapak berikan kepada siswa itu apakah PPT atau video atau keduanya? Keduanya, Bu. Oke, baik. Jadi keduanya diberikan kepada siswa. Kemudian setelah mengamati, apa yang dilakukan siswa? Berdiskusi, Bu. Apa tugas diskusinya? Yang mereka diskusikan apa? Mencari informasi yang ada di video tersebut. Tentang apa videonya, Pak? Di antaranya kolkolah, Bu. Jadi apanya dari kolkolah yang ditampilkan di video itu? Namanya video kan ada sesuatu yang bergerak ya. Apakah ada semacam situasinya ataukah cuma Al-Quran saja, bacaan-bacaan Al-Quran yang ada kolkolahnya yang Bapak tampilkan dalam video? Yang saya tampilkan itu penjelasan dari saya direkam, kemudian ditampilkan juga PPT-nya. Oh, jadi bukan video dari YouTube gitu ya? Bukan, Bu. Video pembelajaran Bukan, Bu. Bapak yang menjelaskan, Ya, kemudian ditampilkan. ya, saya menjelaskan, Gitu. direkam, habis itu ditampilkan, anak-anak suruh mengamatinya. Oh, begitu. Jadi yang direkam itu ketika Bapak menjelaskan ya? Berarti Iya, nggak Bu. ada kayak animasi apa gitu? Enggak. Animasinya cuma sedikit, Bu. Oh, tapi ada animasinya di situ. Di covernya aja, Bu.
Oh, di cover. Oke, berarti di awal Di ketika awal, mau pembukaan itu ya. ya Bu. Oke, baik. Terus setelah mereka diskusi, apa yang dilakukan? Mempresentasikan maju ke depan masing-masing kelompok yang telah dibuat per kelompok masing-masing. Berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Berarti mereka di dalam kelompok itu diberikan LKPD, gitu Iya Kak? Bu. Iya Bu. Berarti LKPD-nya itu ngerjakannya secara kelompok ya? Iya Bu. Mereka mencari, apa tadi Pak? Yang dalam kelompoknya tugasnya apa? Ya, mencari informasi yang ada di video rekaman saya tersebut. Oh, berarti apa saja yang ada di dalam video rekaman Bapak itu? Iya Bu. Oke. Kemudian setelah mereka selesai mengerjakan LKPD, kemudian mereka presentasi gitu ya. Presentasi maju ke depan. Oke, nah menurut Bapak apakah kegiatan itu merangsang mereka untuk berpikir kritis? Sangat sangat membantu Bu, untuk Mm-mm. rangsangan siswa. Bagaimana caranya? Apakah ada soal di LKPD itu yang menanyakan tentang analisa mungkin atau Ada Bu. apa sih bagaimana Ada ya Bu. mereka mengidentifikasi? Ya Ada. dikasih pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Sehingga dari LKPD itu muncul pertanyaan siswa yang tidak ada di rekaman yang saya sajikan tersebut. Jadi ada sesi diskusinya ya ketika mereka Iya, muncul diskusinya itu pertanyaan dari siswa, kemudian Bapak meresponnya itu munculnya di mana nih Pak? Ketika diskusi. ya ketika diskusi. Saat penyajian video pembelajaran, Mm-mm. sengaja saya tidak menjelaskan di situ, tetapi siswa dapat bertanya di luar dugaan saya. Oh gitu. Ya. Oke. Berarti video itu merangsang mereka ya untuk Ya, berpikir apa yang sangat merangsang sekali keaktifan mereka. oke, baik. Nah, bagaimana dengan penggunaan teknologi? Respon mereka terhadap penggunaan video Bapak itu seperti apa? Ya Bu. Ya, respon siswa terhadap penggunaan video pembelajaran Bapak. Sangat aktif Bu siswanya. Sangat aktif ya, mereka Ya. bisa menanyakan hal-hal yang di luar Ya. dugaan Bapak tidak ada dalam penjelasan itu ya. Ya. Nah, ketika mereka bertanya, misalnya kemudian diskusi, bagaimana cara Bapak untuk mengelola kelas, menciptakan situasi pembelajaran yang masih kondusif, walaupun mereka mungkin banyak yang nanya kayak gitu. Ya Pak, bagaimana Pak? Dikasih kesempatan kepada anak-anak Mm-mm. untuk bertanya ataupun berpikir. Jadi ada kesempatannya gitu ya, Iya, Bapak memberikan waktu. ya. Di situ anak-anak lebih aktif dibanding saya, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Fathullah. Silakan Ibu Dewi bisa melanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Uyun yang sudah memberikan pertanyaan untuk Pak Fathullah ya. Bapak boleh diulangin kembali Pak untuk RPP ini topiknya apa tadi Pak? Menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Itu tema besarnya ya Pak ya? Tema besarnya. Kemudian untuk RPP ini Bapak lakukan dengan sekali pertemuan?
2 pertemuan, Bu. 2 pertemuan. Ya. Berarti ada 2 kali pertemuan. Untuk Ya, Bu. materinya apa, Pak? Kalau boleh tahu untuk pertemuan-pertemuan yang berbeda itu. Pengertian, Bu. Pengertian dan macam-macam qalqalah. Itu yang di mana itu? Kan ada 2 kali pertemuan katanya tadi. Oh, Untuk materi kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid itu ada 2 kali akan Bapak sampaikan di dalam kelasnya. Nah, sekarang kalau dalam 2 kali pertemuan itu, kalau pertemuan yang pertama apa yang akan Bapak bicarakan? itu hukum ro, Bu. Apa? Hukum ro. Hukum Ro, huruf ro. roh. Ya. Roh. Ya. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua? Baru qalqalah, Bu. Oh, gitu. Hukum roh dan roh yang mana maksudnya ini, Pak? Yang dibaca tebal dengan dibaca tipis ya? Iya, Bu. Ya, ya, ada yang tafhim, ada yang tarkib gitu. Bukan. Pertanyaan saya, apakah tidak ada kesinambungan ketika bicara tentang qalqalah? Kalau dan saya pengen tahu ini aja isi materinya. Ini yang Bapak bicarakan di dalam RPP ini adalah tentang qalqalah. Kalau qalqalah itu bagian dari materi apa ya, Pak ya? Kalau boleh tahu. Ya, Bu. Qalqalah itu bagian dari materi apa? Tajwid, Bu. Tajwid. Kalau tajwid tentu agak banyak isinya. Khususnya tentang apa ya, Pak? Kalau qalqalah ini? Memperindah bacaan Al-Quran, Bu. Oh, gitu. Jadi sebelum materi qalqalah tentang qalqalah ini ada materi sebelumnya enggak? Ya, sebelumnya. Hukum ro tadi, Bu. Hukum roh gitu ya, Pak ya. Ya. Kok jauh sekali ya, Pak ya? Tidak ada kesinambungan dengan materi misalnya bicara tentang qalqalah ini yang mana sih, Pak, contohnya? Contoh Walaqad, qalqalah ini yang mana? contohnya qul huwallahu ahad. Oh, gitu. Qalqalah itu ya, Pak ya. Ya, Berarti yang mananya yang qalqalahnya? ahad. Ujungnya, Oh, Bu. ahad itu. Ya. Berarti untuk materi ini Bapak akan bicara tentang beberapa huruf yang dibaca secara qalqalah gitu ya, Pak. Ya, gitu, Bu. Betul. Ya, Nah, Bu. yang sebelumnya tadi adalah bicara tentang roh gitu. Hukum ro. Hukum rohnya sendiri. Nah, kalau saya lihat di sini ada 2 kali pertemuan, coba Bapak turunkan ininya. Bapak turunkan apa petunjuk ininya lagi. Stop Pak di tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran, Bapak. Ini, Bu. Ya, bagian awal. Ya, sini stop sampai di sini. Kalau di sini kita lihat meyakini pentingnya hukum bacaan qalqalah gitu ya, Pak ya. Kalau di indikatornya ya. Ya, Bu. Pada bacaan pada surat Al-Bayyinah, surat Al-Kafirun, surat-surat pendek-pendek, surat pendek yang lain Ya. itu hanya pada bacaan qalqalah. Ya, Bu. Berarti yang satunya tadi, yang huruf ro itu tidak masuk di sini ya, Pak ya? Huruf ro. Kalau misalnya masih bicara tentang keindahan Al-Quran tadi, melalui tajwid tadi, berarti tidak ada bagian dari indikatornya ya, Pak, tentang huruf ro itu. Tidak ada, Bu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Tadi saya tanya 2 kali pertemuan ya, Pak. Ya, betul, 2 kali pertemuan. Berarti kan kalau 2 kali pertemuan berarti masih sama ininya nih. Indikatornya bisa jadi kemudian apa namanya tujuan kompetensi dasarnya. Coba buka lagi ke atas kompetensi dasarnya. Nih. Nah, ini betul. Tidak ada kan informasi tentang qalqalahnya itu?
Iya. sama hukum rohnya itu. Tapi kok di dalam indikator tidak disebut hukum rohnya itu. Kalau memang dia bagian dari membaca Al-Quran melalui tajwid tadi. Iya. Itu jadi pertanyaan buat saya, kenapa ya bisa hilang yang untuk capaian indikator capaian pada hukum roh itu kok tidak ada di dalam indikatornya? Apa kita hilangkan? Pertanyaan saya, apa dihilangkan oleh Bapak di dalam indikator, atau memang tidak ada hukum roh itu di dalam bagian ini? Ya, itu ya Pak, indikatornya itu. Nah, ada kolkolah, hukum bacaan kolkolah. Ya, padahal tadi kata Bapak, ini ada materinya ini 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan itu materinya berbeda-beda. Yang satu sebelum kolkolah ini bicara tentang hukum roh, bagaimana cara membaca roh itu sendiri. Kok tidak ada ya dimunculkan di dalam indikatornya itu? Jadi pertanyaan ini, mungkin apa perlu lagi dilihat kembali Iya. Rumusan indikator pencapaian kompetensinya, apa memang seperti itu, atau belum memang seperti ini yang kolkolah saja, sehingga nanti 2 kali pertemuan itu memang bicara tentang kolkolah. Di hukum roh itu lain lagi gitu Satu pertemuan, indikatornya. Iya, itu maksud saya. Jadi pertanyaannya itu. Karena Ya. itu kata Bapak tadi, gimana Ibu Uyun tadi nanya, untuk menjawab tentang materi ini dari mana Bapak sumber rujukannya? Dari silabus, kata Bapak tadi. Betul, silabus. Nah, coba lihat kembali kesesuaian silabus yang ada, karena pasti di dalam silabus itu Bapak ada, kita akan nyatakan dalam kompetensi dasar, KI, KD dengan indikatornya biasanya ada disebutkan. Silakan Mbak ya dicermati kembali ini. Kemudian pertanyaan berikut, untuk materi kolkolah ini, tadi saya dengar Bapak menggunakan metode, apa tadi Bapak metodenya Pak Di? Scientific learning. Itu scientific learning itu metode ya Pak? Coba buka kembali. Discovery, Bu. Discovery. Nah, discovery. Artinya apa discovery itu? Memiliki Discovery itu tujuan apa, Pak? agar siswa mampu mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru. Ya, jadi berupaya menemukan ya Pak ya dari materi itu. Bagaimana Bapak melakukan upaya supaya mereka menemukan informasi tentang kolkolah itu dalam pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan? Melalui video, Bu. Videonya tadi tentang apa? Tadi videonya tentang Bapak kalau nggak salah tadi menyampaikan materi. Iya, tentang rekaman saya, Bu. Nah, berarti kalau begitu di mana yang menemukannya itu? Menemukan hal baru itu ketika siswa diskusi, Bu, dan bertanya di luar yang saya jelaskan itu. Berarti tidak ada hubungannya dengan kolkolah? Ada, Bu, kolkolah. Seperti pertanyaan siswa, bisa nggak kolkolah sugro menjadi kubro, seperti itu, Bu, pertanyaan. Dan gitu. sebaliknya kubro berubah menjadi sugro. Di situ saya tidak dijelaskan, Bu. Berarti tahapan pertama dari materi ini, mereka mengamati video yang Bapak sudah buat. Isi videonya itu adalah materi tentang kolkolah ya Pak ya, gitu? Ya, tentang kolkolah. Berarti mereka mengamati, mendengar, melihat apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam videonya. Ya, Bu. Nah, baru setelah itu ada berupaya untuk menghubungkan dengan penemuan tadi dengan melalui pertanyaan gitu. Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Hanya cukup sampai di situ, Pak? Untuk materi ini dikuasai oleh mereka? Diterapkan siswa untuk menulis dan membaca, mempraktekkan. Menulis juga, Bapak inginkan mereka menulis?
Di dalam LKPD itu suruh dijawab, ditulis Bu, maksudnya. Oh. Bagaimana Bapak nanti menulis itu maksudnya, Pak? Ketika Menjawab, materi diberikan, apa yang mereka inginkan ditulis itu maksudnya apa? dicatat informasi-informasi yang mereka amati. Oh, gitu. Bukan mereka mampu menulis contoh-contoh Bukan, hukum kol-kolah gitu bukan, di dalam ayat Al-Qur'an. bukan. Oh, bukan. Lah kalau begitu target capaiannya bukan mampu menuliskan kol-kolahnya kalau begitu. Bapak hanya mencari informasi supaya mereka dapat mendapatkan materinya apa namanya? Informasi tentang apa itu kol-kolah. Sekarang bagaimana menulis itu biasanya dihubungkan dengan kemampuan mereka mencari di dalam Al-Quran, karena itulah Quran itu nanti akan dibaca oleh mereka, lalu mereka temukan di dalam ayat-ayat itu, surat Al-Bayyinah, Al-Kafirun itu, beberapa hukum tentang kol-kolah. Itu dilakukan setelah menyimpulkan, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Menyimpulkan berarti tahap terakhir ya Pak ya. Tahap ketika menutup pembelajaran. Betul gitu atau tidak menyimpulkan di situ? Iya, Bu. Kalau menurut Bapak itu tepat enggak? Mereka sudah baru menyimpulkan mendapatkan pengetahuan itu di penutup, bukan dalam proses ketika mereka tadi Bapak ajak setelah mengamati mereka diminta untuk mempelajari materi dengan memberikan praktek. Ya enggak praktek jadinya Bapak itu. Praktek bagaimana menemukan hukum kol-kolah itu dan bagaimana kemudian membacanya dari keragaman hukum kol-kolah, karena dua kan hukum kol-kolah itu, ada yang sughra, ada yang kubro. Berarti itu nanti dalam proses pembelajaran Bapak, bukan di dalam kegiatan menyimpulkan. Iya, Bu. Iya. Kalau sudah menyimpulkan itu berarti mereka sudah hampir mengakhiri kegiatan. Jadi tidak kelihatan nanti pencapaian tujuan mereka bisa mengidentifikasi. Ini kan menerapkan hukum bacaan yang 4.1. Iya. Nah, itu berarti harus ditemukan dalam kegiatan discovery learning tadi yang kata Bapak menemukan itu. Iya, Bu. Salah satu tahapannya adalah dengan melakukan penugasan. Mereka ditugaskan tadi. Apa metode yang Bapak gunakan dalam belajar ini? Silakan dibuka metodenya, bagian metode. Penugasan. Ada ya Pak ya? Ya Pak, ya Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan penugasan berarti? Nah, anak dikasih tugas, Bu. Kapan tugas itu dilakukan? Ketika LKPD dibagikan, Bu. Iya. LKPD-nya dibagikan dalam belajar atau dalam ujian itu LKPD-nya Bapak ini kan berikan? Dalam belajar, Bu. Dalam belajar. Betul, dalam belajar. Berarti nanti discovery learning-nya itu ada ceramahnya karena Bapak menginformasikan, lalu video tadi sedikit, lalu dilanjutkan tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan diskusi, ditambah lagi dengan penguatan materi Bapak ya melalui memberikan penugasan, melihat Qurannya langsung praktek nanti bisa jadi mereka paham hukum itu. Itu kira-kira ada enggak pelaksanaan HOTS-nya Pak di dalam materi Bapak itu? Kalau seperti itu tadi. Ada Bu, sebagai yang mana? Sebagai yang mana Bapak yang HOTS-nya? Penerapan belajar HOTS-nya itu yang mana menurut Bapak dari penjelasan Bapak yang terakhir tadi? Menganalisis, Bu. Iya. Analisis. Apa yang analisis?
Apa yang mereka analisis, Bapak? Apa yang mereka analisis, Bapak? Dari materi Bapak? Masalah qalqalah, Bu. Iya, apanya yang dari masalah qalqalah itu? Bagaimana mereka menganalisis itu? Kalau tadi Bapak minta mereka membuka Quran, lalu menemukan salah satu atau dua contoh dari surat Al-Bayyinah atau surat Al-Kafirun tentang ada enggak hukum qalqalah di situ, itu termasuk enggak HOTS itu, Pak? Penerapan HOTS dalam pembelajarannya. Iya, Bu. Nah, itu yang maksudnya. Jadi ketika menganalisis itu, Bapak lakukan mereka menunjukkan, menemukan dulu kan, berdiskusi dengan teman-temannya. Lalu nanti, oh ini rupanya hukum bacaannya itu dalam Quran, dalam surat yang kita pilih, hanya 2 surat itu misalnya. Lalu nanti temukan, oh inilah salah satu contoh dari hukum qalqalah. Baru itu menunjukkannya. Bagaimana mereka tahu cara membacanya? Ya, Bu. Bagaimana mereka tahu cara membaca qalqalah itu secara benar? Apa yang Bapak lakukan? Saya membacakan, kemudian diikuti oleh siswa, Bu. Kalau diikutin oleh semua siswa, berarti Bapak tahu enggak mereka masing-masing mereka tak paham atau tidak nanti? Bapak bisa mengidentifikasi enggak mana yang sudah bisa, mana yang belum misalnya? Sambil apa namanya? Saya mengamati anak-anak yang tidak kedengaran suaranya, Bu, atau keliru bacaannya. Iya, Bapak bisa melakukan menunjuk mereka, mengulangi kembali ya Pak ya. Kemudian temannya nanti dimintain, oh ini coba ulangin lagi, benar enggak ini jawaban mereka ini, bacaan mereka ini. Jadi anak yang lain juga mendengarkan bacaan dari temannya. Sehingga mereka saling menemukan ini. Oh ini yang benarnya, ini yang belum tepatnya. Yang belum tepat diperbaiki. Itu adalah bentuk pembelajaran pada materi kita untuk menemukan sesuai dengan strategi yang Bapak katakan tadi, menemukan discovery learning. Baik. Terakhir Bapak lakukan penilaian dalam pelaksanaan pembelajarannya? Lakukan, Bu. Apa yang Bapak nilai? Sikap, Bu. Sosial. Pengetahuan. Sikap, menilai sikap dan menilai pengetahuan. Keterampilan juga, Bu. Keterampilan juga. Yang sikap yang mana, Bapak, penilaiannya? Ketika anak-anak maju ke depan, Bu, untuk berdiskusi di antaranya. Oh, itu sikapnya. Kalau yang keterampilan yang mana, Bapak? Membaca, Bu. Membaca Quran. Ya. Jadi sesuai enggak antara penilaian Bapak yang Bapak lakukan dengan meminta mereka membaca dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sudah rumuskan di dalam RPP? Sudah, Bu. Cocok, sesuai ya, Pak ya? Insya Allah, Bu. Ya, itulah caranya mungkin ketika kita ingin mengetahui hasil belajar anak didik kita. Kalau ada targetnya keterampilan artinya bisa melafalkan qalqalah itu dengan benar, hukum tajwid qalqalah itu dengan benar, maka kalau cuma soal, dengan bertanya pada soal, bisa enggak itu keterampilannya dicapai, Pak? Tidak. Tidak. Berarti Bapak harus menugaskan mereka membaca ya, Pak ya? Iya, Bu. Betul.
Berarti itulah cara kita menyesuaikan antara tujuan dengan penilaian kita. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban-jawabannya. Ya, Bu. Mudah-mudahan dari sini juga ada hal-hal yang mungkin disampaikan tadi yang baru, yang mungkin belum jelas. Tadi juga ada pertanyaan tentang bagaimana discovery learning-nya tadi dalam pembelajaran. Bapak sudah lakukan ternyata. Oh, begini rupanya discovery learning itu. Pakai metode yang banyak sehingga mereka berupaya untuk menganalisa gitu ya, menemukan dari materi yang sudah Bapak siapkan dari awal pembelajaran. Terima kasih untuk ininya, untuk untuk kegiatan ujian hari ini. Oh, ya. Mungkin Bu Uyun ada pertanyaan lagi, Bu Uyun? Sudah cukup dari saya, Bu. Silakan tutup. Ya, oke, baik. Saya Terima juga kasih, cukup. Bu Dewi. Oke, baik. Kami kira cukup sekian ya Pak Fatullah untuk uji komprehensif kali ini. Semoga apa yang kami klarifikasi nantinya bisa memberikan sedikit pencerahan bagi Bapak untuk perbaikan RPP selanjutnya. Dan semoga Bapak sukses ke depannya untuk proses PPG ini. Oke, marilah sama-sama kita akhiri ujian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama Bapak. Kita keluar dari sini. Ya. Izin live ya Bu Dewi. Terima kasih Bu. Kenapa? Pak Fatul. Ya. Izin live. Ya. Izin live sama. Ya, mari.